Daya kejarlah cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera, salam Ganesha untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bergabung di webinar persembahan alumni Institut Teknologi Bandung dekade 90-an. Seri kedua webinar ini yang dilaksanakan oleh alumni dekade 90 ITB. Kali ini kita akan mengangkat tema geotermal, macan tidur, energi bersih, potensial untuk Indonesia. Saya Rati, alumni Geologi 90 sebagai konsultan geotermal, yang kali ini menjadi moderator. Bersama saya hadir Mas Bambang Krismartopo, alumni Teknik Perminyakan 90. Kita mungkin pernah satu kelas T19 atau T20. Dan T20. T20 sama. Dan sebagai konsultan senior reservoir geothermal juga di oil and gas. Jadi dari service company. Lalu Mas Pradana, alumni sipil 97. Beliau adalah kepala divisi pengembangan proyek, dan selamat ya telah dipromosikan baru masih seger ya nih sebagai divisi pembiayaan berkelanjutan. Selamat sore. Selamat sore. Di PT SMI. Untuk webinar sekarang ini sesi tanya jawab, ya silahkan ditulis di grup di chat, nanti akan direspon setelah presentasi disampaikan. Untuk waktu dan tempat silakan Mas Bambang untuk mempresentasikannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, perkenalkan saya Bambang, TM90, sebagai Senior Reservoir Engineer Konsultan. Saat ini saya mau sharing tentang geothermal di Indonesia. Benarkah dia adalah macan tidur yang berpotensi untuk Indonesia? Sebelum saya mulai, saya akan kasih gambaran umum tentang reservoir atau sistem panas bumi di dunia ini. Terutama ini akan bermanfaat bagi yang tidak berkecimpung di dunia subsurface. Oke, di sana ada dua gambar, kettle yang sedang dipanaskan, merebus air, dan kemudian yang sebelah kiri adalah konseptual model dari sebuah sistem reservoir panas bumi. Oke, intinya di sana ada 4 ya, ada sumber panas, kemudian ada reservoir atau wadah air, kemudian ada recharge atau sumber airnya yang masuk ke dalam wadah itu, kemudian terjadi pertukaran panas, baik itu konveksi ataupun conduction, terjadilah boiling atau penguapan. Nah, kemudian di alam dia akan ada manifestasi di surface ketika di bawahnya itu ada sistem reservoir panas bumi, baik itu berupa gas, sulfatar, fumarol, ataupun chloride spring atau carbonate spring, kolam panas, air panas gitu ya. Kemudian ada juga yang berbentuk beleduk atau mudpool, kayak di daerah Blora sana banyak beleduk. Kemudian ada lagi yang steaming ground atau bumi yang panas. Itu menandakan di bawahnya ada potensial. Oke, next Mas. Seperti yang disampaikan Mbak Ratih tadi, bahwa judulnya menarik dan sangat ada intrik gitu ya. Geothermal, apakah dia benar-benar macan tidur di Indonesia dan mempunyai potensi untuk
perbaikan atau kebaikan Indonesia. Oke, maka saya mulai ketika saya menyusun material ini dengan mind mapping seperti itu. Saya mulai dengan pertanyaan semuanya, ada 4 bagian nanti. Benarkah memang kita memiliki potensi geothermal itu? Kemudian benarkah size-nya itu besar yang digambarkan sebagai macan tidur? Oke. Kemudian artinya macan tidur besar dan belum termanfaatkan dengan optimal. Next, apakah benar dibutuhkan? Gitu. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua adalah mengapa atau apakah keunggulan dari geothermal ini? Yang ketiga adalah tantangan-tantangan yang ada atau tantangan untuk pengembangannya. Yang keempat adalah solusi dari tantangan tersebut. Oke. Tolong next, Mas Reza. Next slide. Next, ini yang tadi sudah saya sampaikan tentang benarkah kita memiliki potensial itu. Next slide, please. Oke, pada slide berikutnya ini adalah kalau tadi, oke, ini adalah worldwide, di mana potensi geothermal itu berada di seluruh dunia. Pasti semua orang akan melihat di Ring of Fire, betul adanya gitu. Jadi dia ada di Afrika sana, membentang dari Kenya, Turki, Italia, kemudian di benua Amerika, North Amerika, South Amerika, terus kemudian Asia, itu di Papua, Jawa, Sumatera, Maluku, Sulawesi, menyambung ke atas ke Filipina dan ke Jepang. Iceland, kemudian New Zealand, itu juga ada juga dan sudah mulai dimanfaatkan. Oke, berapa sih besarnya? Dalam waktu yang singkat kemarin saya mencari-cari dan akhirnya ketemu bahwa ada Wilson telah melakukan penelitian itu, mengumpulkan seluruh potensi yang ada di seluruh dunia. Kemudian, fortunately Indonesia itu memiliki ranking yang tertinggi. Kita memiliki potensi 29,2 gigawatt. Itu kalau diambil persentasi, itu 40%. Dia total antara potensi yang masih resource ataupun yang sudah menjadi cadangan atau reserve. Oke. Unfortunately yang termanfaatkan baru sekitar 7% sampai tahun 2009. Nah, disitulah maka benar adanya bahwa geothermal ini adalah huge, maka dia sebuah macan dan baru termanfaatkan sedikit, dia masih tidur. Dan nanti akan kita lihat apakah dia layak untuk dibangunkan. Apakah ada potensi untuk kebaikan negara ini. Oke, next Mas, tolong. Oke, dari 7% tadi yang sudah diinstal kapasitasnya atau sudah dimanfaatkan yang disebut sebagai indirect ya, indirect karena ini geothermal tidak dimanfaatkan panasnya langsung tetapi dirubah menjadi listrik. Oke, Indonesia telah memasang atau membangun pembangkit tenaga panas bumi PLTP sebanyak 2.133 megawatt atau 2,1 gigawatt sampai tahun 2019 kemarin. Oke. Ini menempati posisi kedua, walaupun kita ranking kedua seluruh dunia, tetapi menurut saya dengan nomor satunya kita memegang resource-nya, ini menurut saya menurut saya dia perlu ditingkatkan. Sudah selayaknya Indonesia itu menjadi nomor pertama dalam hal install capacity atau kapasitas terpasang. Oke, next-nya Mas. Nah, ini ada grafik, saya ambil dari tahun 2010 saja. Saya susah, nanti tidak bagus untuk ditampilkan kalau dari awal. Oke. Selama 9 tahun, bayangkan itu, kita ternyata hanya mampu menambah kapasitas itu sebesar 1 gigawatt. Nah, untuk pihak-pihak atau orang yang tidak memahami proses development geothermal di Indonesia mungkin akan banyak bertanya, mencibir,
apakah pemangku jabatannya tidak mampu dan sebagainya. Tapi nanti ketika kita share gambaran bagaimana bisnis cycle-nya, mungkin akan terbuka nanti memang agak lumayan challenging untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia ini. Oke, next, Mas. Ini adalah map Indonesia. Ini tadi Mbak Ratih harusnya menampilkannya, cuman karena beliau lupa jadi saya tampilkan di sini. Oke, dot di sana, mohon maaf mungkin tidak terlalu jelas ya. Di sana ada dot hijau, kemudian purple dan sebagainya. Itu adalah lokasi-lokasi potensial panas bumi kita atau lapangan-lapangan panas bumi di Indonesia. Dia bukan terkonsentrasi ya, banyak ditemukan di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Dan tidak sedikit dia juga ditemukan di Nusa Tenggara, kemudian Halmahera, ada sedikit di Kalimantan. Oke, khusus untuk Sumatera dan Jawa ini selain jumlahnya banyak, lokasinya banyak, kualitasnya pun juga dia yang paling bagus memang berada di 2 pulau ini. Oke, next Mas. Oke, next ini saya skip saja. Skip saja Mas. Ini pointer aja untuk mengapa kita atau keunggulan apa yang dimiliki oleh geothermal. Next. Oke, di sana ada 6 keunggulan dari aspek lingkungan, kemudian ke aspek ketahanan energi nasional, kemudian aspek sosial, aspek multiguna, dan pertumbuhan ekonomi serta diversifikasi ekonomi energi di Indonesia. Oke, dari lingkungan, PLTP itu memiliki emisi yang paling kecil dibandingkan dengan pembangkit yang lain. Kemudian limbah juga sangat sedikit, terus dia terkonsentrasi di satu wilayah. Oleh karena itu ketika ada risiko, mitigasinya lebih mudah. Kemudian dari sisi ketahanan energi nasional, dia akan membantu menyediakan ketersediaan energi secara nasional, kemudian menopang sumber energi yang berkelanjutan, karena ini kan disebutnya renewable gitu loh. Decline-nya lumayan lama untuk geothermal ini. Terus sumbernya murah, sangat murah. Dari aspek sosial dia akan bermanfaat banyak untuk pembuka lapangan kerja, kemudian pemanfaatan untuk industri, kemudian yang paling bagus itu tempat kerjanya itu juga sekaligus sebagai tempat wisata. Oke, next, multiguna. Banyak pemanfaat yang bisa digunakan untuk geothermal ini. Paling besar adalah listrik, kemudian secara langsung banyak itu bisa penghangat ruang, pendingin ruangan, agriculture, kolam renang, pengering, kemudian tujuan wisata. Terus dia juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi ketika nanti ada PLTP, biasanya akses akan terbuka dan listrik akan tersedia di sekitarnya. Kemudian juga industri jasa penumpang juga mulai tumbuh ketika PLTP dibangun. Dan industri-industri kecil ini juga bisa ditumbuhkan dengan pemanfaatan secara langsung. Energi mix memang RUEN, next-nya Mas. RUEN kita, Rencana Umum Energi Nasional itu pada tahun 2025 itu EBT itu ditargetkan memiliki persentase 23%, kemudian di tahun 2050 ya sudah 33%. Oke, dari EBT yang 23% itu porsi untuk geothermal lumayan besar, 7%. 7% itu boleh dibilang sekitar 7,2 gigawatt. Artinya apa? Sampai 2025 kita masih memiliki tugas berat untuk membangun 5,1 gigawatt. Ini bukan pekerjaan yang ringan itu. Oke, next Mas. Tadi saya sudah sebutkan 2025 itu 7,2 gigawatt, artinya kita punya tantangan untuk membangun 5,1 gigawatt kapasitas. Oke, next, bisa di-skip Mas, yang ini, di-skip.
Oke, tantangannya apa saja gitu loh. Ada 8 saya bagi di sana. Ada tantangan sumber daya alam, investasi awal yang sangat besar, kemudian penentuan harga jual listrik yang tidak mudah dan tidak cepat, kemudian dengan segala dinamikanya ya. Kemudian pemanfaatan panas bumi ini juga masih memiliki tantangan yang besar. Terus pemakaian secara langsung dan meningkatkan lokal konten. Oke. Yang ini Mas, tolong diklik risiko sumber daya itu Mas. Oke. Kembali ke sana. Jadi kalau di geothermal itu risikonya besar. Ketika kita salah memodelkan, ketika kita tidak tepat mengkuantifikasi resource yang di bawah, ya. Ini yang paling penting di sini adalah kolaborasi antara 3G ya, geofisik, geologi, geokemis untuk membuat model ini. Yang utama adalah di sana temperaturnya bagus nggak, kemudian ada permeabilitas atau tidak, besarannya sebesar apa, size-nya, kemudian geochemistry-nya bagaimana, gitu, netral atau tidak. Silakan Mas Pradana, alumni Sipil 97 yang berperan sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan di PT SMI. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya ditampilkan oleh Mas Reza. Saya di PT Sarana Multi Infrastruktur sudah 10 tahun ya, tapi baru saja memegang peran sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan baru Februari kemarin. Salah satu portfolionya yang kami pegang adalah geothermal. Jadi tadi penting sekali seperti yang Mas Bambang sampaikan, bagaimana kita push geothermal ini dengan meng-unlock tantangan-tantangan yang sudah diketahui tadi ya. Kalau dari sisi kami, PT SMI sendiri sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur bentukan pemerintah, tentunya peran yang bisa kami ambil di sini adalah bagaimana memitigasi resiko biaya yang sangat besar dan kemungkinan hilangnya itu juga besar. Jadi yang tahap eksplorasi tadi disampaikan Mas Bambang, 30 juta US dollar bisa lebih, itu sangat berisiko ketika tidak ketemu resource-nya di bawah tanah atau tidak sesuai dengan harapan di awal, itu bisa hilang begitu saja uangnya. Dan itu yang menjadi tantangan kita bersama. Boleh slide-nya Mas Reza, slide ke-9 saja. Jadi saya sudah siapkan slide sebenarnya dari perkenalan PT SMI, juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, cuma kami mau fokus di slide 9 dan seterusnya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah coba fokus di bagaimana de-risk fase geothermal exploration ini. Jadi kita perannya ada di menyediakan financing-nya, lalu juga ada aktivitas penugasan pemerintah berupa government drilling yang nanti akan dilelangkan kepada swasta setelah dapat hasil resource-nya. Lalu ada juga drilling yang dilakukan oleh developer, baik itu dari BUMN maupun dari swasta. Bagaimana kita bisa kontribusi ke sana. Next. Jadi yang pertama adalah ada dana PISP, yaitu pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dari pemerintah yang dititipkan ke kami, dimasukkan ke PT SMI sebagai penyertaan modal. Itu bisa dipakai untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Fasilitasnya bisa pembiayaan, penyertaan modal, maupun penyediaan data dan informasi. Next. Contoh yang kami lakukan di sini adalah membiayai proyek PLTP Dieng dari PT Geodipa Energy yang small scale 10 MW itu dengan skema corporate finance biasa dengan jaminan aset proyek yang dibiayai, perikatan hak atas mesin dan peralatan proyek, tagihan piutang ke PLN dan juga gadai rekening dari PT Geodipa. Dan ini sudah kita biayai, sedang berjalan konstruksinya, mudah-mudahan bisa operate di Q1 Q2 2021. Tapi ini sifatnya adalah pengembangan dari
Dieng yang sudah beroperasi saat ini oleh PT Geodipa. Next. Nah, ini kegiatan yang juga sudah mulai kita lakukan, yaitu membantu pemerintah dengan skema government drilling. Ada namanya, istilahnya programnya adalah GUDP. Ini di next-nya. Dibantu juga pendanaannya oleh Bank Dunia dan juga donor. Boleh next-nya. Nah, ini melalui hibah dan dari Bank Dunia dan New Zealand Aid itu kita bisa melakukan kegiatan government drilling atas penugasan pemerintah, dan ini nanti hasilnya adalah konfirmasi dari resource tadi yang dinyatakan oleh Mas Bambang tadi, seberapa besar resource-nya, dan kalau memang ini benar-benar visible untuk dijadikan suatu PLTP, ini nanti akan dilelang oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk mencari swasta pengembangnya nanti. Next. Gambar skema umumnya adalah Kementerian SDM dan Keuangan ini menentukan WKP yang akan dilakukan government drilling dan ditugaskan ke kami untuk kami lakukan pengeboran eksplorasi, dan hasilnya nanti dikembalikan kembali, dilaporkan kembali ke pemerintah, lalu diputuskan melalui komite bersama apakah ini akan dilelang atau tidak. Kalau dilelang, ini akan dicari pemenangnya, dan nanti pemenangnya akan mengembalikan dana yang sudah dilakukan untuk eksplorasi tadi kepada kami. Kalau misalnya tidak dilelang, itu berarti nanti akan ada penggantian biaya untuk mereplenish biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT SMI oleh pemerintah. Dan ini sudah berjalan kira-kira 2 tahun, dan ini yang sedang kita lakukan adalah di Waisanu, dan juga mulai akan dilakukan di Jailolo. Ini ada perkembangan terbaru, yaitu PT Geodipa juga sebagai BUMN-nya Kemenlu ini akan masuk juga ke dalam skema ini sebagai implementer teknis di lapangan. Next. Nah, ini yang kita lakukan government drilling. Jadi ada satu yang sedang berjalan di Waisanu, 30 MW potensinya, itu 100% dari grant tadi. Jailolo di Maluku Utara ini sedang mulai, ini bisa co-finance antara grant dengan dana PISP yang ada di kami, lalu Bituang dan Nage di Sulsel dan NTT berikutnya. Next. Nah, ini yang kami sedang kerjakan bersama bantuannya dengan Bank Dunia. Ini konsep baru lagi untuk membantu memitigasi risiko yang dihadapi oleh pengembang yang sudah mempunyai izin, itu bagaimana meminimalisasi risiko hilangnya investasi tadi di tahap-tahap eksplorasi. Jadi ini ada program yang sedang kami bangun bersama dengan pemerintah dan Bank Dunia, itu namanya GRAM, atau Geothermal Resource Mitigation. Next. Nah, GRAM ini bisa dimanfaatkan oleh BUMN dan anak usahanya ataupun dari pihak swasta. Namun ada perbedaan skema di mana kita ketahui bersama kalau BUMN itu memang ada kepanjangan tangan dari pemerintah. Jadi pemerintah willing untuk take more risk ya di skema pembiayaan BUMN ini. Kemungkinan yang terjadi adalah, karena ini belum disahkan skemanya, bahwa akan ada fasilitas yang disediakan pemerintah yang mungkin bisa istilahnya sangkos nantinya, gitu, atau dananya itu akan habis kalau tidak ketemu resource-nya. Dan 50% lagi itu adalah berupa sifatnya pinjaman dari Bank Dunia dan para donor. Dan ini bagi pengembang BUMN atau anak usahanya itu tetap disyaratkan porsi ekuitas minimal adalah 25%. Itu tetap harus disediakan oleh pemerintah. Bedanya kalau yang swasta, ini karena potensi uang hilang itu tidak berada di tangan pemerintah atau kepanjangan tangan pemerintah, makanya yang di sini yang akan dimajukan adalah dari pembiayaan dari donor untuk kemungkinan uang hilang itu tadi. Jadi 50% itu bisa dibiayai dari bentuk financial instrument. Jadi seperti halnya bond.
bond yang seharusnya dibayarkan kembali di nanti masa maturitas oleh si pengembang, tetapi ketika tidak terjadi atau tidak dapat resource yang diharapkan, itu valuasi dari bondnya itu tadi atau financial instrumentnya tadi itu bisa berkurang, dan itu akan ada skema forgiveness atau pengampunan dari biaya atau selisih valuasi yang tidak bisa dikembalikan oleh pengembang kepada Bank Dunia atau donornya. Ini bukan berarti ada pembedaan atau pilih kasih antara BUMN dan swasta, tetapi memang risiko yang bisa ditanggung oleh pemerintah, bisa dimitigasi pemerintah, itu lebih baik dilakukan terhadap BUMN. Next. Nah, ini skemanya untuk yang public window tadi, hanya meluruskan saja, kira-kira adalah tenornya kita bayangannya adalah 4-6 tahun ketika eksplorasi itu sudah bisa mencapai fase deliniasi dan juga proven resource-nya. Skema de-riskingnya akan berasal dari PISP yang sudah ada di kami. Lalu procurement-nya tetap menggunakan pedoman dan regulasi Bank Dunia, serta juga syarat environment sosialnya juga mengacu Bank Dunia. Next, slide terakhir. Kalau untuk target window, kira-kira kurang lebih sama, maksimum fasilitasnya 30 juta sesuai yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi, kira-kira kebutuhan minimum untuk eksplorasi ada demikian. Dan nanti jaminannya itu kita minta dari sponsornya, dari sponsor dari si SPV-nya nanti itu unconditional dan irrevocable, termasuk kalau memang ada sponsor dari entitas asingnya. Dan juga nanti itu kalau ketika financial instrumentnya itu berhasil, misalnya ada kelebihan resource 130% misalnya, itu tetap dikembalikan 130%. Tapi kalau misalnya 160%, yang dikembalikan hanya 130-150% saja. Itu sesuai dengan kesepakatan. Dan kalau misalnya eksplorasi tidak sesuai target atau di bawah dari resource yang diharapkan, maka itu nanti akan dievaluasi ketika eksplorasi sudah selesai. Berapa kira-kira valuasinya yang fair secara market, nah itu nanti yang akan dikembalikan pinjamannya. Nah, kalau misalnya default gagal bayar, maka SME akan melelang aset-aset atau jaminan yang diberikan. Safeguard tetap mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan dari Bank Dunia. Next. Demikian kiranya dari kami, lebih kurangnya mohon maaf karena waktunya hanya singkat sekali. Informasi lebih lanjut bisa silahkan kontak kami dan eksplor di website kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk berikutnya mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dicantumkan di chat. Ada beberapa yang sudah dijawab juga oleh Mas Bambang. Ada pertanyaan dari kita mungkin berunut dari awal, regulasi untuk GREIM untuk swasta apakah sudah diterbitkan, Pak? Ini pertanyaan untuk Pak Dana ya. Silakan Pak Dana kalau mau ini menjawabnya. Regulasi untuk GREM, Green Energy untuk swasta apakah sudah diterbitkan? Oh belum, itu sedang digodok. Rencananya kita mulai dari komitmen pendanaannya dulu dengan Bank Dunia ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan di bulan depan, di Mei. Ini karena ada COVID jadi agak tertunda sedikit. Kalau dari sisi underlying regulasinya, sementara yang kami pakai adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2017. Itu tentang pemanfaatan dana PISP tadi untuk panas bumi tadi. Tapi tentunya kita ada aturan-aturan turunannya juga dan juga kesepakatan dengan para stakeholders tadi, terutama dibentuk dalam komite bersama ya antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian ESDM. Itu juga ada underlying kesepakatannya. Namun demikian nanti akan bisa ditanyakan lebih lanjut di sesi terpisah.
Dan berikutnya itu tadi ada untuk SMI juga sekalian, kira-kira dukungan apa yang perlu diberikan agar pengembangan geothermal bisa meningkat? Mungkin ini bisa sama-sama dengan Pak Bambang menjawabnya. Pak Bambang mungkin bisa bantu jawab, atau yang berikutnya juga bisa untuk tahapan lelang untuk WKS, apakah publish oleh ISDM dan apakah SOE memiliki privilege. Ini mungkin bisa dibantu juga Pak Dana untuk menjawabnya. Terima kasih. Kalau dukungan rasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah di sini, pemerintah coba melalui kami juga coba mengoptimalisasi dana-dana dan resource-resource yang ada. Satu, dana PISP tadi, dan juga yang kedua adalah bekerja sama dengan dana-dana multilateral maupun donor. Dan ini kita semua kerjakan semaksimal mungkin, kita partner dengan sebanyak mungkin. Tadi ada disebutkan adalah Bank Dunia, ada CPF atau Clean Technology Fund, ada GEF, ada Green Environment Fund, ada juga GCF, ada Green Climate Fund. Banyak sekali dana donor di sana yang tertarik mengembangkan sektor geothermal di Indonesia. Jadi kita bersama pemerintah itu benar-benar proaktif untuk merangkul dana-dana itu untuk masuk ke Indonesia. Nah, sekarang problemnya adalah skemanya yang aman supaya dana-dana itu akan bisa masuk dan kembali lagi dengan suatu skema yang aman. Nah, ini tadi yang kita kembangkan beberapa skema tadi, yang government drilling, dan juga ada pemberian insentif bagi public sector SOE maupun swasta dengan skema grant tadi. Mudah-mudahan kalau semua sudah in place, itu akan lebih banyak lagi geothermal yang akan mencapai status produksi. Oke, terima kasih Pak Dana. Mungkin ini pertanyaan untuk Mas Bambang, kalau misalnya bisa dijawab, yang apa, ada pertanyaan yang kualitas geothermal, mungkin harus secara singkat bisa dijelaskan. Oke. Pak Bambang. Gambar apa, konseptual model tadi. Di sana ada yang key parameters gitu loh. Pertama, temperatur panasnya gitu loh. Jadi akan digolongkan menjadi ini low temperatur atau medium atau high temperatur. Karena temperatur ini akan mendikte kita nanti pengembangannya bagaimana. Oke, kualitas berikutnya adalah kualitas tentunya permeabilitas. Kalau panasnya tinggi tapi tidak ada permeabilitas, susah mengusahakannya, susah memanfaatkannya. Bukan tidak bisa ya, tapi memerlukan frack dan sebagainya. Oke, dan itu kategorinya sudah menjadi IGS ya, bukan konvensional lagi. Kemudian tadi apa? Temperatur, kemudian permeabilitas, ukuran juga menentukan nanti akan dikembangkan seperti apa. Gitu. Apakah skala besar atau skala kecil? Ini juga akan menentukan besaran investasi dan keekonomian dari proyek itu di kemudian hari. Oke, yang tidak kalah penting adalah chemistry-nya. Apakah dia sifatnya fluidanya ya, baik uap ataupun brine, misalkan dia dual system, itu apakah acidic atau benign atau netral gitu. Kita selalu mencari yang netral dalam harapannya adalah ketika kita dealing dengan neutral fluid, nanti fasilitas produksi kita quality-nya tidak harus yang high quality yang tahan acid dan sebagainya itu, termasuk sumur-sumur kita, casingnya juga cukup carbon steel gitu aja. Itu mungkin ya. Jadi ada 4 tadi, ada temperatur, permeabilitas, ukuran, dan chemistry. Itu mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak Mas Bambang. Ini ada pertanyaan masuk dari Mas Rizal. Pertanyaannya, untuk pengembangan PLTP, apakah sudah banyak komponen yang menggunakan produk-produk dalam negeri, baik saat eksplorasi, produksi, maupun di sisi pembangkitnya? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Bambang, juga dilanjut oleh Pak Dana. Oke, tolong ditampilkan slide ke berapa ya? Langsung aja slide ke 20, Mas. Lokal konten.
lokal kontennya sekarang ini sekitar 20-30%. Nah, berat untuk meningkatkannya karena juga yang mahal itu kan turbin dan generator ya, sama peralatan drilling itu sedikit yang disuplai oleh atau diproduksi oleh lokal, masih impor rata-rata. Yang bisa kita naikkan adalah mungkin karyawan, terus kemudian peralatan-peralatan penunjang. Oke, dalam hal ini apa yang perlu kita lakukan? Solusinya apa? Negara ini harus negara turun tangan ini, karena yang mensyaratkan TKDN kan juga negara gitu loh. Walaupun industri sendiri pengen menaikkan TKDN itu, karena ketika barang yang dipakai atau servis yang dipakai itu adalah dalam negeri, tentunya lebih murah daripada yang dari luar negeri. Oke, perlu roadmap yang jelas tentang improving TKDN ini dari government. Kemudian juga mendorong konsorsium seperti BPPT yang sekarang sudah memulai ya. BPPT membuat turbin skala kecil dan sedang diuji coba di Kamojang kalau nggak salah. Ini harus digiatkan. Jadi di sana ada industri turbin, industri generator ini yang kalau ini bisa dibawa ke dalam negeri, TKDN kita nanti mungkin sudah langsung jam ke 70-80% mungkin ya gitu. Karena 50% lebih itu di pembangkitan gitu biayanya. Oke, itu mudah-mudahan menjawab tentang isu TKDN. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ini untuk Mas Dana, definisi harga keekonomian geothermal menurut SMI apa ya? Karena kalau yang dibandingkan dengan biaya per megawatt, pasti tidak akan pernah tercapai selama biaya eksternalitas lingkungan dan sosial dari pemanfaatan energi fosil tidak diperhitungkan dalam definisi keekonomian. Silakan Mas Dana. Baik, sayangnya saat ini yang berada dalam tataran best practice yang ada di kita untuk menentukan feasibility dari proyek-proyek infrastruktur itu banyak sekali didominasi oleh feasibility finansial. Jadi ketika finansial feasibility-nya tidak tercapai, walaupun economic dan environmental serta social benefit-nya itu tinggi, itu tidak bisa jalan proyek itu karena proyek-proyek geothermal ini sangat tergantung sekali sama kekuatan dari sponsornya atau developernya ya. Jadi ketika developernya itu tidak kuat secara finansial, itu sulit sekali untuk proyek geothermal itu maju. Jadi sekarang kalau kami pahami kuncinya untuk memampukan para developer itu adalah untuk memitigasi risiko-risiko yang benar-benar sangat uncontrollable. Jadi kalau yang namanya subsurface itu tidak ada yang tahu apa yang di bawah tanah. Memang kita banyak metodologinya untuk mencari tahu, memperkirakan resource yang ada di bawah tanah sebesar apa. Tadi Mas Bambang sudah sebutkan beberapa. Tetapi ujung-ujungnya itu ya peramalan secara saintifik, tetapi baru bisa dibuktikan ketika benar-benar ngebor. Nah, ketika ngebor, satu bor itu bisa 10 juta US dollar, jadi itu bukan hal yang main-main. Jadi financial calculation, financial feasibility itu sangat-sangat key atau critical di dalam suksesnya proyek geothermal dari sejak awal dari tahap eksploitasi. Jadi kita bagaimana memampukan perhitungan financial feasibility ini dengan adanya risk mitigation scheme ini tadi, salah satunya termasuk grant yang kita sedang coba diskusikan. Itu nanti tentunya semua elemen tetap akan dihitung seperti halnya feasibility study yang umum ya, tetapi financial itu akan menjadi key. Apakah tarifnya masuk atau tidak, IRR-nya masuk atau tidak, itu semua akan menjadi key di situ. Oke, terima kasih Mas Dana. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Berikutnya ini ada dari Valentinus Piarli untuk semua nih. Saya ingat dari zaman kuliah 20 tahun lalu, geothermal is the big thing, green, environmental friendly, renewable, etc. Kenapa geothermal tidak pernah bisa take off secara industri? Mengingat Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mempunyai
SDA sumber daya alam yang melimpah di sektor ini. Apakah faktor utama yang berupa skema birokrasi yang tidak bersahabat dan sedikitnya end user PLN untuk produk geothermal ini? Ya, kita tahu ya perusahaan listrik negara ya hanya satu yang menjual listrik yaitu PLN. Tapi ya silahkan kalau ada yang mau menambahkan Mas Dana dan Mas Bambang. Saya tambahkan sedikit deh. Tadi juga udah dibahas sebenarnya, tapi ya kita ulang lagi aja. Kenapa tidak maju-maju? Itu karena memang kita dealing dengan risiko yang besar terhadap resources-nya gitu loh. Terutama ini pada tahapan eksplorasi ya, sampai ngebor sumur eksplorasi yang menurut aturan itu minimal 5 dan dananya sekitar 30 juta. Unfortunately, ini juga mohon maaf lah, ini mohon beribu maaf gitu. Pemenang WK ini kelihatannya, terutama yang nggak terlalu besar itu ya, appetite-nya itu tidak cocok dengan kondisi bisnis geothermal yang memang high risk. Rata-rata kalau saya lihat kenapa WKWK itu tidak maju. Jadi geothermal Indonesia tidak maju-maju bukan karena tidak di award, yaitu potensi-potensi itu sudah dijual, sudah diserahkan di lelang, tetapi pemenangnya kenapa nggak berbuat dengan yang seharusnya? Kalau menurut saya tadi itu poinnya adalah dana dan keberanian. Karena dengan dana kita bisa melakukan banyak hal gitu loh. Tapi kalau nggak ada ya sedikit yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, artinya dari sisi investor sendiri kelihatannya juga harus pemerintah mungkin ke depan harus tepat ini ketika melelang, itu jangan hanya yang menang di tender saja, lowest bidder, tapi juga harus dilihat juga mampu nggak mereka dengan benar ya gitu loh. Tentunya on paper pasti mampu semuanya. Ini PR-nya nggak mudah ini untuk melihat sebuah perusahaan itu kira-kira mampu secara finansial atau tidak. Oke, next-nya adalah keekonomian. Keekonomian ini tidak lepas dari pricing yang memang tadi, karena kita ya dikontrol oleh PLN. Nah, peraturan yang terakhir itu BPP gitu ya, ada ceilingnya, ada yang di bawah 100%, ada persentasi gitu, ada yang di atas 100% dari BPP, terutama di kawasan Indonesia Timur. Ya mau nggak mau, potensial yang bagus di Sumatera Jawa itu akan susah mengembangkannya, karena pricing-nya rendah, ekonominya jelek. Kalau mau mengembangkan ya ke arah Indonesia bagian timur, itu bagus dia pricing-nya. Unfortunately di sana itu kecil-kecil. Jadi mungkin dari sisi appetite size itu mungkin kurang menarik pada the real atau the good ini ya, developer gitu. Itu mungkin ini ya dari pandangan pribadi saya. Oke, Mas Dana mau menambahkan? Kalau saya hanya elaborasi saja yang disampaikan Mas Bambang tadi, betul kekuatan dari sponsor, dari pengembang itu sangat penting. Jadi karena ini high resource yang dibutuhkan ini capex yang sangat besar untuk pengembangan geothermal, maka dari itu harus sponsor yang finansialnya kuat. Jadi kuncinya ada di lelang, bagaimana tidak mendapatkan developer yang tidak kuat. Jadi kalau sekarang dengan adanya komite bersama antara Kementerian ESDM dan juga Kementerian Keuangan, harusnya mata pemerintah itu lebih tajam lagi dalam melihat keseluruhan aspek dari kiranya tingkat keberhasilan dari proyek geothermal seperti apa. Ya mudah-mudahan lah kita coba ikhtiar untuk langkah-langkah yang lebih terstruktur. Ya, terima kasih. Ini ada komentar dari Saudari Christine Tan. Menurut saya itu harga di PPA yang kurang menarik. Memang benar ya, karena harga geothermal mungkin dikategorikan masih mahal ya dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Karena memang di Indonesia memang semua komponen ada, hanya tinggal
Ya, PPA yang rata-rata biasanya tergantung dengan nego dengan PLN ya, ada yang 12 sen, dan ya memang tantangan untuk membangunkan macan yang sedang tidur. Ini salah satunya ya. Memang kurang menarik karena ya insentif-insentifnya mungkin masih belum menarik gitu. Kemudian ya itu ada yang tanya juga, di Sumbar atau Sumut lebih baik mengembangkan EBT jenis air daripada geothermal ini. Soalnya harganya mahal. Ada yang mau komen di situ? Mungkin akses Ya, Mas kalau Dana coba ada ini nggak? kalau tarif ini memang di luar kewenangan kami ya. Kalau tarif itu kan ya, ditentukan ini pemerintah. kita khusus untuk yang Memang geothermal. memang saya rasa sih diskusi ini dari market, dari para pengembang ini udah sangat banyak ya, bagaimana pemerintah dan PLN itu bisa nge-push tarif naik ya, terutama untuk geothermal ini. Dan saya rasa sekarang pun dengan tarif geothermal yang yang sudah bisa mencapai 13 sen per kWh itu istilahnya sudah ada upaya-upaya sebenarnya dari pihak pemerintah. Tapi apakah itu dirasa cukup dengan mengetahui resiko yang sebesar itu di tahap eksplorasi? Rasanya kok jawabannya mungkin dirasa belum kali ya dari pengembang. Dan ini bagaimana ya bisa menemukan formula yang lebih cocok lagi bagi tarif geothermal. Komponen-komponen apa saja dan indeksasi seperti apa yang harus diterapkan di komponen tarif geothermal. Tetapi itu balik ke kewenangan pemerintah. Tapi pemerintah akan belajar banyak nih dengan adanya program government drilling. Pemerintah sendiri, komite bersama akan belajar banyak sekali dari apa yang dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui PT SMI dan PT Geodipa. Jadi ini akan banyak sekali informasi-informasi yang berharga, model-model langsung yang dilakukan oleh kepanjangan tangan pemerintah, sehingga bisa feeding pemerintah untuk formulasi kebijakan yang lebih tepat. Saya rasa sih itu yang bisa kami kontribusikan untuk dari sisi tarifnya. Banyak sekali pertanyaan, termasuk pemerintah juga menanyakan tentang bagaimana sih tarif yang tepat seperti apa. Ada tambahan sedikit saya, Mbak Latih, ada tambahan sedikit aja. Tadi bagaimana untuk meningkatkan ini, saya punya usul juga dari beberapa teman gitu ya. Mungkin pemerintah perlu mengkaji sistem pelelangannya. Kalau sekarang kan satu aset dilelang, kemudian ada pemenang satu gitu. Ada kemungkinan ada opsi untuk digabung, jadi secara portofolio gitu. Jadi digabungkan antara aset yang bagus, yang harganya mahal, harga jualnya, kemudian aset-aset yang challenge-nya tinggi gitu. Nah, tapi terus terang aja, ini harus ada komitmen di awal bahwa misalkan sebuah perusahaan ataupun konsorsium itu mendapatkan kontrak banyak lapangan ini, seperti sekarang ESDM itu menerapkan terhadap kalau dilihat ya, terhadap PLN ataupun terhadap Pertamina. Kenapa mereka survive? Karena Pertamina memang banyak yang challenge-nya tinggi gitu. Tetapi juga banyak yang isi geothermal gitu loh. Nah, di dalam skala korporasinya ada kayak cross ini ya. Cross subsidi silang gitu loh. Yang di satu lapangan mungkin merugi atau untungnya tidak besar, tapi di lapangan yang lain dia untungnya besar sekali. Ini perlu dipertimbangkan mungkin ya, untuk dipakai dalam sistem pelelangannya, dikaji. Kemudian tentang pricing ini juga mungkin ada ide yang menarik juga. Kayaknya BPP ini jangan hanya dilihat dari sisi ini ya, dari sisi biaya yang harus dibayar atau jangan hanya melihat dibandingkan geothermal ini harus lebih murah atau diadu dengan fosil, dengan batu bara gitu. Tidak bisa kayak gitu loh. Karena
pada akhirnya misalkan dengan fosil, dengan gas ataupun dengan diesel gitu, memang mereka murah secara operasionalnya, tetapi secara investmentnya, tetapi secara operasional OEB-nya kan mahal. Kemudian dari sisi negara itu devisanya kan banyak keluar untuk impor BBM. Nah, ini harus masuk dalam perhitungan mungkin ya ketika mengambil kebijakan membandingkan antara atau memprioritaskan ini kita pengembangan pembangkit listrik ini gitu loh. Jangan karena mahal terus secara ini ya, secara harga jual terus kemudian investasi, kemudian oke, ini mahal tidak layak dikembangkan. Kayaknya harus dirubah. Iya, oke, terima kasih Mas Bambang. Saya ini akan membacakan komen yang masuk dari Christine Tan yang sharing tentang drilling cost di Indonesia juga masih terlalu mengadopsi oil and gas offshore, sedangkan geothermal drilling adalah di daratan. Harusnya banyak komponen yang bisa dihilangkan dari biaya drillingnya. Ya, itu benar sekali ya. Di US, drilling cost geothermal untuk standar produksi untuk production well-nya ya, hanya maksimal sekitar $4 juta. Slim hole tidak sampai 1,5 juta dolar. Tendernya ya membuat, lalu sedangkan di Indonesia drilling cost minimal 7 sampai 10 juta dolar. Ini yang membuat harga geothermal tidak bisa terlalu kompetitif di Indonesia. Itu kenyataan yang ada dari pelaku yang mempunyai proyek ya kebetulan. Lalu apalagi yang bisa, ini ada masukan juga dari Saudara Dodi Sumpeno, masih banyak yang lainnya untuk bisa dibahas sebenarnya. Tapi saya akan karena waktu sudah mendesak, saya akan menyimpulkan memang ya macannya itu harus distrategikan. Mendengar kemarin juga pemaparan dari PLN yang akan bertransformasi untuk power beyond generation, yang salah satu dari komponennya itu go green ya, karena memang investor yang akan masuk dan bergerak di bidang energi itu mereka apalagi sejak kejadian COVID ini mereka melihat ternyata yang konvensional mereka ingin meninggalkan dan berlari ke renewable. Jadi untuk itu karena waktunya mepet sekali, saya hanya akan meminta Mas Reza untuk memperlihatkan peta potensi. Kebetulan saya dapat menerima sumber info dari Badan Geologi yang menerbitkan peta potensi geothermal Indonesia, melihat share bagaimana macan yang tidur ini geothermal terbaik. Nah ini seperti yang Mas Bambang juga sudah menjelaskan betapa banyaknya potensi yang ada di Indonesia, tapi masih juga hanya dari 7% saja untuk target 2025 yang untuk support dari support untuk menghasilkan listrik. Baiklah, terima kasih banyak. Maaf sekali waktunya terbatas. Nanti kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang belum sempat kami jawab. Terima kasih banyak atas bergabungnya dengan webinar ini. Mari kita, untuk itu Mas Reza mungkin mau memperlihatkan peserta-peserta supaya, dan terima kasih banyak setelah bergabung di seri 2 webinar D90 ITB. Untuk yang akan berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk terima kasih banyak telah meluangkan waktunya bersama kami. Terima kasih. Sinar terang pasti datang, kajilah